Masih dalam posisi seperti sejam yang lalu, sejenak aku melepas kacamata. Penuh syukur dalam tarikan nafas dan hembusannya yang dalam. Apakah aku 30 tahun lalu, saat putih abu-abu menjadi identitas kebanggaan. Aku gadis desa yang melampaui remajaku dengan indah saat itu. Walau tidak terbiasa keluar masuk bioskop dan jalan-jalan, serasa indah dalam canda dengan teman-teman satu sekolah. Beberapa mata pelajaran seperti matematika dan fisika menuntutku sedia waktu lebih banyak daripada pelajaran yang lain. Masih terngiang saat itu, saat Bu Pamula, guru matematika kami, mengatakan, "Anak-anak, besok saya beri tambahan pelajaran komputer ya." Itulah gejolak batinku saat itu. Betapa tidak, komputer baru sempat aku lihat gambarnya dalam media pembelajaran evolusi. Yang biasa kami lihat hanyalah mesin ketik pembuat ramai saat sepi, bagai tokoh semar dalam pewayangan bila aku menggunakannya. Mungkin bila anak kami ada saat itu akan berceloteh, "Ye, Ibu senang 2 jari." Aku memang wajib menambah rasa syukur atas peranku di dunia ini. Selain sebagai guru di sekolah, aku juga seorang ibu dari ketiga anak-anak kami. Sungguh peran yang luar biasa diamanahkan oleh Tuhan untukku. Iya, aku wanita milenial yang harus mencetak generasi berkualitas di era revolusi 4.0. Pandemi mengajariku lebih banyak berusaha dan berikhtiar agar adaptif sebagai guru dan seorang ibu. Baik yang di rumah maupun di sekolah, mereka adalah anak-anak yang menjadi tanggung jawabku. Agar mereka menjadi generasi yang cakap dan terampil dengan tetap berperan sebagai makhluk sosial. Terkadang aku gundah dan kecewa manakala anak-anakku tidak mendapat ranking atas di kelasnya. Aku juga masuk saat anak-anakku nilai matematikanya jelek, padahal soal ulangan begitu mudah. Apakah dia bodoh? Kurang tekun? Tidak fokus? Atau karena kurangnya doa kami untukmu, nak? Atau jangan-jangan gurunya salah koreksi? Aku pun begitu kecewa saat kegagalan gol karena tendangan yang lemah. Aku juga kecewa berat saat kau ikut lomba mewarnai dan tidak selesai. Mana biaramu, nak? Allah, Tuhan
yang kuimani berbisik lembut. Kamu adalah ibu yang sangat jauh dari sempurna. Dan putramu tak pernah menuntut lebih. Dia ikhlas tak melayangkan protes atas kekuranganmu. Lalu kenapa kamu tidak membalas dengan cara serupa? Kamu sedemikian banyak menuntut pada putramu. Aku terkesiap. Dinginnya malam serasa tidak biasa. Selain AC yang terlalu rendah, hujan begitu awet mengguyur atap rumah kami sejak sore. Ketukan pintu di tengah malam mengusikku. Ibu, aku buatkan susu hangat untuk ibu. Ibu banyak kerjaan yang belum selesai. Serasa keluar menjawab. Ternyata anakku paham bahwa ibunya beberapa hari ini harus lembur menyiapkan UKBM dan berbagai perangkat pembelajaran daring saat pandemi ini. Aku tertidur pulas. Terbangun manakala terdengar suara berisik di belakang. Tercium bau harum telur ceplok buatan gadisku yang kelas 4 SD. Aku cuma bisa membuat telur ceplok untuk sahur malam ini, katanya. Sementara suara berisik di kamar mandi. Ternyata si sulung sedang membasuh muka adiknya. Tuhan, seakan kau perintahkan aku untuk melihat tengkukku. Dalam halwatku, aku berserah diri dan memohon. Ya Tuhan, rengkuhlah anak-anak kami di dalam peluk-Mu. Seperti biasa, setelah menyapa kelas di grup WhatsApp, segera aku mengarahkan siswa untuk bergabung di Google Meet. Fast respon. Kami memang telah sepakat apabila terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit, maka harus menerima sanksi berupa penugasan dan ditolak masuk aplikasi. Setelah memberi ulangan, maka aku mengajak seluruh siswaku untuk membahas hasil dan ulasan jawaban. Sungguh, aku kembali kecewa. Betapa tidak, soal yang cukup mudah, hanya hafalan materi. Tapi kenapa kalian tidak memenuhi KKM? Apanya yang salah? Aku sudah mencek kunci di aplikasi, menerangkan dengan PPT yang aku buat semenarik mungkin. Link blog aku tautkan, link learning management system aku siapkan. Aku sedang terus berusaha agar mampu memposisikan diri dan melayani kebutuhan perkembanganmu, nak. Kurang apa gurumu ini? Materi hafalan cukup mudah untuk ditundukkan.
karena Farhan. Jadi, yang tidak tuntas kakak Am itu jelas karena Aus. Aku sudahi marahku ketika dari ponselku muncul pesan WhatsApp. Bu, apakah ibu berkenan bila nanti jam 5 sore kami berkunjung ke rumah ibu? Rutinitas sore berjalan lancar. Aku mempersiapkan santapan buka bersama anak gadisku. Sementara si sulung dan si bungsu bebersih rumah bersama ayahnya. Sambil duduk di teras belakang, aku mencoba kembali membuka WhatsApp. Siapa sebenarnya yang mengirim pesan tadi siang? Selesai aku merut pesan tanpa identitas, bahkan men-screenshot foto profil pun, aku tetap tidak tahu siapa si pengirim pesan. Ada yang memacam-macam rupanya. Kalau memang orang baik tentu berkomunikasi dengan baik. Bila berniat baik tentu tak enggan mengungkap jati dirinya. Apa susahnya menulis identitas? Sengaja iseng ya. Berbagai pikiran buruk menggoda aku. Astagfirullahaladzim. Puasaku tinggal 30 menit. Ampuni hamba yang terlalu berprasangka buruk, ya Allah. Allah Tuhan yang kuimani, membelaiku sambil bersisik mandi. Apakah kamu luar biasa? Mereka ikhlas kamu ajar walau kamu tidak mampu membuatnya paham. Mereka bertanya karena kamu salah ucap saat menerangkan. Mereka tetap mengangguk sopan manakala kamu beri hukuman. Kamu teramat idealis menuntut pada murid-muridmu. Tak mungkin mereka kau jadikan dokter, peneliti, biolog, semuanya. Masing-masing punya talenta yang berbeda. Batinku terguncang. Aku letakkan ponsel di meja seiring bunyi bel dan ucapan salam seseorang di depan. Seorang lelaki gagah, tampan, dan sederet tanda kepangkatan sebuah angkatan datang bersama seorang wanita cantik. Mengucap salam penuh hormat sambil tersenyum menyapaku. Ibu, selamat sore. Saya siswa SMA Ibu tahun 1994. Ini istri dan anak kami. Si wanita cantik tersenyum sambil berkata, Ibu, ini sekedar untuk berbuka puasa Ibu bersama keluarga. Serasa pembicaraan kami belum berakhir. Saya Ade, Bu. Dulu siswa anak wali ibu saat SMA kelas 2. Yang dulu pernah mendapat nilai 5, Bu. Kemudian disuruh mengulang praktikum sendiri di laboratorium biologi. Terima kasih, Bu, saat itu dengan sabar membimbing Ade menyelesaikan praktikum sampai sore hari. Oleh karena pengalaman itulah, Bu, saya sekarang menjadi seperti ini.
Cerita panjang Ade saat SMA membuatku tersenyum di sela air mata. Mataku menghangat, lidahku keluh. Bukan karena sedih atau kecewa, namun hati ini berselimut euforia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan banyak piala untukku. Di sekolah, di rumah, mereka adalah anak-anakku. Piala termegah untuk Kembang 16 April 2021 02.15 waktu Indonesia Barat. Revolusi Kartini di masa pandemi.